Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Pak IR Solihin, MT, selaku dosen pengampu mata kuliah Geologi Struktur, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Ardiansa dengan NPM 055124053. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek PJBL saya yang berjudul Rekonstruksi Lingkungan dan Paleogeografi Kenozoikum berdasarkan distribusi fosil polem dan struktur geologi di cekungan Sunda Basin. Ya, masuk untuk ke slide berikutnya. Di sini ada urgensi studi kerangka konseptual. Untuk signifikansi cekungan Sunda, di sini ada 3 poin. Cekungan sedimen Kenozoikum utama di Indonesia Barat krusial bagi geologi regional. Terus ada terbentuk sebagai backarc basin antara Jawa dan Sumatera bagian dari paparan Sunda. Evolusi sejak awal Kenozoikum dikontrol dinamika tektonik, magmatisme, dan sedimentasi. Untuk selanjutnya ada alur dedikatif presentasi. Alur dedikatif presentasi diawali dengan rumusan masalah, evolusi tektonik, dan lingkungan. Dan yang kedua untuk memaparkan tujuan studi metodologi integratif. Yang ketiga, kompleksitas stratigrafi, merekam perubahan lingkungan pengendapan signifikan dari daratan ke laut dangkal. Yang kedua, evolusi dipicu interaksi kompleks iklim, eustasi dan fase tektonik, synrift, postrift dan inversi. Palinologi esensial sebagai proksi untuk rekonstruksi paleo environment dan kontrol struktural, dan ada metodologi integrasi. Di sini sintesis data multidisiplin geologi struktur palinologi menggunakan pendekatan PJBL dengan sistematis studi literatur analisis struktural. Masuk ke slide berikutnya. Slide berikutnya ada geodinamika regional Sundaland berdasarkan fondasi paleogeografi. Di sini ada 3 elemen utama atau 3 poin utama, yaitu mosaik tektonik dan basement. Sundaland dibangun di atas fondasi basement pratersier, yaitu Paleozoikum sampai Mesozoikum. Hasil akresi fragmen kerak sejak Trias. Yang kedua ada pemicu rifting Eosen. Aktivitas rifting dimulai pada Eosen, dimulai dari 50 juta tahun yang lalu atau akibat tegasan ekstensional regional yang dipicu tabrakan lempeng India Eurasia. Yang tiga ada evolusi margin 3 fase, yaitu ada synrift, postrift, dan inversi. Itu akan dijelaskan di slide selanjutnya. Ya, di sini arsitektur cekungan dan mekanisme deformasi struktural, yaitu ada fase synrift, fase postrift, dan inversi tektonik. Di fase synrift, dia ada dari Eosen sampai Oligosen awal. Fase synrift ini merupakan fase ekstensional yang menciptakan sistem sesar normal dan depresi half graben. Struktur ini menjadi perangkap sedimen mengontrol ruang akomodasi pengendapan darat. Untuk fase post-rift ada di masa Oligosen akhir sampai Miosen. Aktivitas rifting melambat diikuti subsidensi termal bersama kenaikan muka laut. Ini menyebabkan transgresi luas cekungan diisi laut dangkal yang stabil. Untuk inversi tektonik, dia ada di masa Neogen. Perubahan rezim menjadi kompresional, membentuk lipatan dan sesar inversi. Struktur ini memodifikasi geometri cekungan dan ruang akomodasi mengangkat unit sedimen muda. Di sini ada stratigrafi sekuen dan analisis sedimentologi. Evolusi stratigrafi cekungan Sunda. Unit stratigrafi cekungan Sunda mencerminkan perubahan lingkungan pengendapan dari darat ke laut dangkal yang dipengaruhi aktivitas tektonik regional dan eustasi. Di sini ada 4 poin formasi
formasi dimulai dari Vanuatu ada di masa sekitar Eosen sampai Oligosen awal. Dan di kedua ada formasi talang akar. Dia ada di Oligosen akhir sampai Miosen awal. Yang ketiga ada formasi batu raja Miosen awal. Ada di Miosen awal. Yang keempat ada formasi Gumai, ada di Miosen tengah. Di formasi Vanuatu itu lingkungannya tertutup dengan sistem fluvial dan danau rawa yang terisolasi. Dan yang di formasi Talang itu ada di intrusi laut ditandai dengan polan mangrove mengembangkan estuari dan deltaik. Untuk di formasi batu raja, dominasi batu gamping, bioklastik dan terumbu, kondisi laut dangkal yang stabil. Formasi Gumai itu di lingkungan pengendapan laut terbuka. Ya, slide selanjutnya ada di palinologi dan rekonstruksi paleoekologi mendalam. Zona polon, kunci dan makna lingkungannya. Mendalami bukti palinologi sebagai kunci rekonstruksi lingkungan. Di sini ada 3 polon utama. Yang pertama adalah Graminae, yang kedua adalah Rhizopora, yang ketiga adalah Seperaceae. Graminae itu adalah indikator lingkungan daratan terbuka seperti dataran banjir dan sistem fluvial. Kehadirannya pada Eosen sampai Oligosen awal menunjukkan cekungan yang didominasi ada di daratan atau di daratan dan fluvial. Yang kedua itu Rhizopora. Rhizopora adalah penanda khas lingkungan pesisir estuari dan delta, dominasinya pada Oligosen akhir sampai Miosen, menunjukkan transgresi laut dan peralihan lingkungan ada di pesisir dan estuari. Untuk yang terakhir ada Seperaceae. Seperaceae mengindikasikan lingkungan rawa air tawar dan danau dangkal, berkembang di depresi struktural dengan kelembapan tinggi terkait fase pengisian Halfgraben. Untuk Seperaceae ada di rawa air tawar. Ya, masuk ke slide berikutnya. Rekonstruksi kronologis paleogeografi di cekungan Sunda. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap 1, yaitu dimulai pada Eosen sampai Oligosen awal, yaitu adalah fase danau, reef, dan daratan. Pada tahap ini yang disebut tahap pertama itu adalah Shinreef awal. Cekungan Sunda merupakan cekungan daratan tertutup paleogeografi, dicirikan dengan daratan banjir luas, didukung dengan vegetasi darat dan danau. Vegetasi daratan yaitu Graminae dan danau atau rawa terisolasi di pusat depresi. Dominasinya di lingkungan daratan dan danau reef. Untuk tahapan kedua yaitu ada dimulai pada masa Oligosen akhir sampai Miosen awal, yaitu fase deltaik dan estuari. Memasuki fase kedua yaitu post-reef dengan kenaikan muka laut, transgresi dimulai. Garis pantai purba bergerak ke daratan, mengembangkan lingkungan estuari dan deltaik yang ditandai dengan polen mangrove yaitu Rhizopora. Untuk tahap yang ketiga yaitu Miosen tengah, fase laut dangkal dan inversi. Cekungan sepenuhnya terbuka terhadap laut, didominasi dengan pengendapan fasies laut dangkal, misal formasi batu raja. Untuk paleogeografi kemudian dimodifikasi oleh inversi tektonik yang mengangkat dan melipat
unit sedimen. Masuk ke tahap implikasi terhadap sistem petroleum cekungan Sunda. Mekanisme pembentukan hidrokarbon dalam cekungan. Memahami sistem petroleum adalah kunci untuk mengidentifikasi potensi sumber daya energi di cekungan Sunda. Yang pertama adalah ada batu induk, dan kedua ada batu penyimpanan, yang ketiga adalah batuan penutup. Batuan induk atau berada di danau dan rawa. Batuan ini biasanya terdiri dari sedimen kaya materi organik dari lingkungan danau dan rawa Oligocene, kondusif untuk pembentukan hidrokarbon. Dan yang kedua ada batuan penyimpan, yaitu batu pasir dan terumbu karang. Batuan berpori dan permeabel untuk menyimpan hidrokarbon, contoh formasi batu raja dan batu pasir di cekungan. Yang ketiga adalah batuan penutup, serpi laut Gumai, lapisan batuan kedap air yang mencegah migrasi hidrokarbon, contoh formasi serpi laut Gumai. Bisa dilihat untuk gambarnya di bawah. Ya, ini adalah yang terakhir adalah kesimpulan dan diskusi, rangkuman poin kunci dan sesi tanya jawab. Di sini kesimpulannya, kontrol tektonik di evolusi cekungan Sunda dikontrol reaktivasi struktur purba basement pra-tersier, yaitu fase Sinrift, Eocene sampai Oligocene, yaitu menciptakan sesar normal dan half-graben. Sesar normal menciptakan half-graben. Dan poin ketiga, mengontrol lokasi subdensi maksimum dan penebalan sedimen awal. Yang kedua, perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan progresif dari daratan ke laut dangkal. Indikatornya adalah fosil pollen Graminae, terus Separacea dan Rhizopora. Integrasi data. Zona lingkungan respon langsung terhadap mekanisme tektonik. Dan depresi struktural, perangkap rawa, dan intrusi purba. Paleogeografi, evolusi dari daratan tertutup ke pesisir laut dangkal. Dimodifikasi oleh deformasi kompresional. Segitu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.